Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi pengalaman aku soal PSA atau perawatan saluran akar. Jadi apa sih perawatan saluran akar itu? Biasanya perawatan saluran akar itu diberikan ketika tambalan gigi itu udah nggak optimal. Waktu itu yang aku alami, tambalan gigi aku tuh udah mulai nyeri gitu kan, buat mengunyah. Terus pas aku konsultasi ke dokter itu udah nggak bisa ditambal, dan untuk menyelamatkan gigi sekitar yang masih bagus, maksudnya kan dia ada 1 gram gitu, terus dia pinggirannya masih bagus, disarankan untuk melakukan perawatan saluran akar. Aku melaksanakan PSA atau perawatan saluran akar ini sekitar tahun 2016 bulan Oktober. Jadi sudah 5 tahun. Jadi untuk gigi mana sih yang dilakukan PSA pada saat itu? Nah, untuk gigi aku yang dilakukan PSA adalah di sebelah sini kiri, geraham kiri bawah gitu. Jadi geraham pertama kan kita ada 2 geraham ya. Nah, dia geraham yang depan, kalau yang belakang tuh aman pada waktu itu. Terus kalau geraham aku yang sebelah kanan yang bawah itu yang belakang aman, tapi yang pertama itu dia udah rusak, jadi tinggal akar doang. Karena waktu kecil aku kan suka makan permen, coklat apa, dan aku nggak gosok gigi, jadi itu yang menyebabkan gigi berlubang gitu kan. Nah terus pas waktu itu aku sempet tambal juga yang sebelah kiri bawah ini sebelum PSA. Jadi aku tambal pas berlubang itu sekitar 2 tahun sebelumnya, jadi 2014 aku tambal. Nah terus mulailah kerasa di tahun 2016 tuh mulai ngilu-ngilu, ini kenapa ya gitu, kok ngilu-ngilu gitu. Terus aku coba ke dokter gigi. Nah pas di dokter gigi itu dibilang bahwa gigi aku ini udah nggak bisa ditambah lagi. Kalaupun misalnya itu kan dibongkar, dibersihin lagi, ditambah lagi tuh nggak bisa, dan harus dilakukan perawatan saluran akar. Kalau enggak nanti giginya akan makin rusak gitu, karena dia gigi yang berlubang ini udah nyampe saraf gigi, makanya udah mulai terasa ngilu-ngilu. Akhirnya setelah browsing kayak gitu, teman-teman yang sharing soal perawatan saluran akar ini, terus banyak pertimbangan juga, karena kan memang saluran akar ini tuh nggak cukup sekali ya, kayak kita nambal gigi ada beberapa tahapan, beberapa kali, terus juga kayak biayanya lumayan. Akhirnya setelah terkumpul aku memutuskan untuk ya udahlah perawatan saluran akar juga gitu loh, daripada nanti makin ini ya, kalau makin ditunda nanti malah gigi berlubangnya ini kan makin hancur yang di dalamnya. Terus nanti gimana ngunyahnya, karena kan gigi sebelah kanan aku yang geraham itu kan udah rusak pada waktu itu, nggak bisa buat ngunyah, sedangkan ini kan aku pakai buat ngunyah kayak gitu. Nah pas datang ke dokter pada waktu tahap pertama, apa sih yang dilakukan dokter? Yang dilakukan dokter adalah dia membuka tambalan, karena kan sebelumnya aku bilang ya kalau gigi aku itu ada tambalannya, jadi tambalan itu dibersihin, kemudian dia dilubangin sampai bawah, dibersihkan kayak akar-akar gigi yang utamanya. Jadi dia kan geraham kita tuh misalnya kayak gini ya, terus dia dilubangin gini, yang gigi berlubangnya kan di tengah, dibersihin, pokoknya dibersihin sama si akar-akar gigi. Dan pas itu tuh bener-bener aku baru ngerasain yang ngilu parah gitu kan. Ngilu parah, dan pada waktu itu untuk ngilunya kayak nggak dibius gitu loh, jadi bener-bener kayak sakit banget gitu. Dan setelah itu, maksudnya setelah selesai nih, udah nih dibilang bahwa ini nanti dengan dokter yang lain. Jadi pada waktu itu aku datang itu ke dokter gigi yang biasa gitu, karena aku tadian kayak mau konsul dulu gitu, tapi ternyata sama dokter tuh udah langsung dibersihin aja gitu. Dan setelah itu untuk pertemuan kedua sama dokter yang ini disaranin untuk ke dokter yang khusus PSA. Setelah dari dokter yang pertama itu kan aku pulang seminggu, itu aku bener-bener kayak gini. Seminggu pertama itu bener-bener kayak
nggak bisa gitu, mulut tuh ditutup. Jadi setelah dibersihin tadi kan ditutup pakai apa kayak tambalan sementara biar tidak ada makanan yang masuk ke situ kan. Tapi aku bener-bener seminggu itu nggak bisa makan, bener-bener sampai gini. Aku tidur pun sampai gini, mingkem tuh nggak bisa selama 1 minggu. Dan 1 minggu itu aku bener-bener kayak makan bubur, bener-bener makanan yang lembek, kuah kayak gitu. Itu lebih parah daripada aku pasang behel, serius. Kalau pasang behel waktu pertama kali itu kayak cuma 3 hari yang bener-bener ngilu, nggak bisa ngunyah gitu. Tapi pas PSA itu aku bener-bener 1 minggu tuh gini, bener-bener gini gitu, sepanjang jalan gitu, sampai rumah, sampai aktivitas semua tuh bener-bener kayak sakit banget. Untuk yang tahap 2, PSA tahap 2 itu kan aku langsung ke dokter yang khusus spesialis PSA. Jadi kan dari dokter pertama tadi disuruh ke spesialis PSA gitu kan. Aku udah tenang pasti nggak sakit dan segala macam. Akhirnya aku jelasin gimana sih yang kemarin gitu kan, gini. Terus selanjutnya kenapa dirujuk ke sini. Pada waktu itu dibilang sama dokter coba dicek dulu. Tapi ternyata kan akar giginya memang sudah dibersihkan sama dokter yang pertama. Makanya wah ini mah harus lanjut PSA, karena kan sebelumnya aku mau ngecek kalau misalnya memang baru tambalan apakah harus PSA atau tidak. Mau dibongkar tambalannya sama dokter, kayaknya tuh mulut aku tuh trauma gitu kan. Nah sampai pas diginiin tuh gini, jadi gerak sendiri gimana sih, kayak gini sendiri gitu. Kenapa gitu? Jadi aku ceritain bahwa aku trauma kemarin tuh sakit banget sampai 1 minggu gak bisa makan dan segala macem. Jadi aku tuh kayak trauma. Terus dibilang sama dokter nggak apa-apa kok kalau PSA itu aman, pelan-pelan dan segala macem. Dibersihin bener-bener, dibuka lagi tambalannya, terus dikasih kayak minyak cengkeh, kayak masih dibersihin. Kayak aku ngerasanya pada waktu itu tuh kayak gigi aku gini, terus dikasih apa kayak ditanemin sesuatu gitu, terus dia kayak diputer gitu sama dokter. Lama banget. Terus setelah itu ditutup lagi tambalannya. Begitu udah selesai, nanti minggu depan balik lagi ya, kita masih lanjut lagi perawatannya kayak gitu. Sharing PSA yang tahap 3. Jadi ini aku bacain status aku pada waktu itu setelah PSA tahap 3. Jadi PSA tahap 3 ini 1 minggu setelah tahap yang kedua tadi ya teman-teman. Terus sharing PSA tahap 3. Sabtu kemarin melanjutkan PSA. Waktu masuk ruang dokter, aku udah nggak ada rasa deg-degan, nggak ada rasa trauma kayak pas tahap 2 gitu. Buka tambalan sementara alhamdulillah lancar. Jadi setelah dilakukan perawatan tadi, perawatan tahap 2 itu kan kita ditutup lagi tuh pakai tambalan sementara biar nggak kemasukan makanan. Nah sekarang jadi kayak dibuka lagi gitu tambalannya. Perawatan lancar dan nggak sakit sama sekali. Udah selesai belum? Belum, yang pasti setelah perawatan adalah bayar gitu kan. Nah setelah bayar dan perjalanan pulang mulailah kerasa cenut-cenut, nggak karuan, dan aku tahu banget kalau ini tuh rasanya sakit gigi karena alhamdulillah udah lama banget nggak ngerasain, dan jangan sampai lagi gitu kalau bisa. Cuma itu bener-bener rasa sakit gitu loh. Jadi bukan ngilu ya, bukan ngilu lagi, tapi bener-bener kayak ya kita sakit gigi, bener-bener sakit gitu. Jadi pas di perjalanan itu rasanya tuh sakit banget. Jadi pas perawatan tuh enggak, tapi pas perjalanan pulang itu baru kerasa sakit, terus pengen nangis gitu. Jadi bener banget menjaga kesehatan gigi itu sangat-sangat penting teman-teman, sangat-sangat berharga. Karena kalau udah rusak ya udah susah gitu. Nah terus aku lanjut lagi ya. Terus selang 1 jam rasanya udah mulai mereda gitu dan perlahan hilang. Alhamdulillah sampai hari ini, hari ketiga setelah PSA tidak ada rasa sakit dan ngilu. Semoga lancar ke tahap keempat nanti. Jadi itu dia. Jadi setelah aku selesai PSA tahap 3 ini, setelah aku perjalanan pulang tuh selama 1 jam itu aku ngerasain yang sakit, bener-bener sakit, kayak sakit gigi, tapi tidak sesakit pada waktu pertama kali baru dibersihin akarnya itu. Nah tapi setelah 1 jam itu mulai mereda kayak gitu. Lanjut ke PSA tahap keempat atau tahap terakhir. Jadi aku bacain juga status aku ya, karena ini memang 2016, udah lama banget. Jadi sharing PSA tahap 4.
seharusnya tahap 4 ini aku jalanin tanggal 22 Oktober, tapi karena satu dan lain hal jadi mundur ke tanggal 30 Oktober. Terus setelah serangkaian PSA tahap awal yang lumayan deg-degan dan sakit, alhamdulillah yang tahap keempat ini nggak ada rasa ngilu sama sekali, baik waktu perawatan maupun setelah perawatan. Dan dokter bilang next kontrol udah bisa diisi saluran akarnya, alhamdulillah. 4 ya yang aku tulis, jadi kalau nggak salah itu setelah diisi saluran akarnya baru setelah itu selesai. Iya ya, jadi makanya aku ingat pada waktu itu habis 2.500.000 gitu. Satu kali PSA itu sekitar 500.000 kayak gitu. Jadi satu gigi tuh mahal banget teman-teman perawatannya, makanya kenapa kita harus ngerawat gigi kita baik-baik. Dan apa yang aku rasain setelah 5 tahun PSA ini, yang aku rasain alhamdulillah gigi aku itu seperti normal gitu. Jadi berfungsi seperti ketika dia belum PSA, dan nggak ada, alhamdulillah setelah 5 tahun PSA itu nggak ada yang kayak ngilu atau apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener normal kayak biasanya, kayak sebelum PSA. Tempat aku melakukan PSA selama 5 kali tadi itu adalah di OMDC, aku lupa kepanjangannya, tapi OMDC yang di cabang Jakarta gitu. Nah, selama 5 kali PSA itu biaya yang aku habiskan pada waktu tahun 2016 bulan Oktober atau 5 tahun yang lalu adalah 2.500.000. Kalau untuk sekarang aku nggak tahu, dan itu satu gigi aja ya, satu gigi geraham. Terus PSA itu juga nggak bisa langsung selesai, jadi kurang lebih aku habis 1 bulan untuk proses PSA itu, sebulanan lebih lah untuk proses PSA sampai dia selesai. Jadi dibersihin saluran akar, terus akar-akar lama terus diisi salurannya. Aku juga kurang ini ya, maksudnya kurang memahami karena posisi aku pasien. Jadi kalau kalian penasaran apa itu PSA, kalian bisa browsing. Jadi kalau gigi kalian misalnya sakit udah nggak bisa ditambal, itu PSA itu menurut aku sangat-sangat disarankan. Karena apa? Alhamdulillah ini kan aku PSA udah 5 tahun dan itu masih aman, semoga kedepannya aman. Dan pesan aku untuk teman-teman semua, bener-bener dijaga yang namanya kebersihan dan kesehatan gigi, karena biaya perawatan gigi itu mahal banget. Semoga sharing aku mengenai PSA atau perawatan saluran akar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Aku juga minta maaf kalau mungkin penjelasan aku tidak detail banget, karena memang aku PSA ini udah 5 tahun yang lalu, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sekian video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.